Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang terhormat kepada Ibu Surati SPD selaku Kepala Sekolah SDN 4 Bungku, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru SDN 4 Bungku. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia wa dunia hatal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat inti, acara yang kelima tanya jawab, acara yang keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah. Kepada kepala sekolah atau yang mewakili dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya di sini mewakili ibu sekolah SD Negeri 40 karena beliau hari ini tidak bisa hadir karena ada keputusan yang tidak dapat ditinggalkan. Maka pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan mewakili ibu kepala sekolah SD Negeri 40. Yang pertama, ibu kepala sekolah meminta maaf kepada bapak dan ibu saya karena pada hari ini ibu kepala sekolah tidak bisa ikut hadir di tengah-tengah kita karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Yang selanjutnya, saya mewakili kepala ibu kepala sekolah akan menyampaikan beberapa hal tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu Nanti tentang CDP atau calon guru penggerak. Yang pertama, saya mewakili ibu kepala sekolah akan berpesan kepada calon guru penggerak, kepada Ibu Ayu SPD. Yang pertama akan saya sampaikan di Ibu tujuan dan berdasarkan PTP. Yang pertama pesan saya untuk menghasilkan guru penggerak di sekolah yang berperan menggerakkan komunitas guru dan anak-anak didik kita yang bergerak pada profil belajar Pancasila. Yang kedua, harapan dari kami semuanya supaya nanti bisa menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan memperkuat nilai positif bagi sekolah dan anak-anak didik kita. Pesan yang ketiga yang saya sampaikan yaitu untuk menjadi perubahan proaktif di lingkungan sekolah bagi guru-guru dan anak didik kita yang mempunyai karakter pelajar Pancasila yang menciptakan suasana yang harmonis dan berkesinambungan dan untuk meningkatkan anak didik kita. Itu yang saya pesankan pada Ibu Ayu sebagai calon DPP angkatan 9. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya bagi ibu dan bapak guru yang belum mendaftarkan calon DPP, mudah-mudahan harapan saya untuk segera mendaftarkan diri menjadi DPP supaya ke depan sekolah kita lebih meningkat kembali. Yang selanjutnya akan saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru, kira-kira ada yang berminat berdasarkan tahun DPP 20 Bapak Ibu? Ya tidak? Yang mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat berdasarkan menjadi tahun DPP. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini nanti marilah kita dengarkan apa yang tadi disampaikan pada Ibu
siang, dan salam sejahtera. Pagi Bu. Kayaknya udah pada lemes ya Bu ya. Tepuk semangat. Iya. Diusi sebentar biar kita tetap semangat. Kepada Kepala Sekolah UPT SD Negeri 4 Buku yang saya hormati, kepada Bapak atau Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya sudah membersamai saya pada siang hari ini untuk melaksanakan tugas dari Guru Penggerak Angkatan 9, yang mana saya diberi tugas untuk pembahasan penerapan budaya positif di sekolah. Puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya sebagai Guru Penggerak Angkatan 9 akan menyampaikan apa yang saya dapat pada pembelajaran di Guru Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, bukannya saya menggurui atau mengintasi lebih pintar, namun di sini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana nantinya kita bisa membawa sekolahan kita atau membawa peserta didik kita menjadi yang lebih baik. Oke, di sini saya ada tampilan Ibu Menteri. Sebelum kita mulai, kita isi dulu ya. Dimohon untuk semua berdiri terlebih dahulu. Oke, di sini kita ada SDC, biar tetap semangat. Kita mulai relax-relaxkan, gerak-gerakan tangannya biar lemes ya Bapak Ibu ya, biar nggak ngantuk. Oke, yuk kita mulai. Semua gerak ya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang materi penerapan dan
maupun untuk guru-guru yang ada di sekolah kita. Lanjut. Di sini ada penerapan budaya positif UPTJ SD Negeri 4 Bungku yang mana terdiri dari ruang lingkup. Ruang lingkup itu ada 6. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, di sini yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu pada teori kontrol. Di situ ada semua perilaku memiliki tujuan. Poin yang kedua, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, realitanya kebutuhan setiap manusia berbeda, maka kita tidak bisa memaksa karena menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, dalam perubahan paradigma, di sini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman dan berpihak pada murid. Nah, dalam filosofi tersebut, Bapak Ibu ya, kita sudah dibawa ke zaman milenial. Jadi tidak seperti dulu kita selalu menekan anak untuk bisa, tetapi di sini anak bukan tabula rasa. Jadi kita tidak boleh menekan anak itu seperti apa yang kita mau. Tetapi di sini anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi bakat anak itu yang terpendam dalam dirinya, di situ kita tugasnya hanya menuntut bakat anak tersebut yang sudah ada pada diri anak, agar anak itu bisa tumbuh kembang sesuai dengan hatinya sendiri. Di sini ada budaya positif di sekolah. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di situ disebut disiplin positif. Nah, disiplin positif. Di sini disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia, mengenai apa yang dihargai berupa nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan membangun motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Glaser mengatakan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai tujuan atau motivasi. Itu bisa disebut teori kontrol. Nah, itu bisa kita kembangkan pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Di sini ya digambarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berkebinekaan global. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat,
kebenaran kritis, yang kelima mandiri, dan yang keenam beriman dan bertakwa. Lanjut. Di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, di sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia dapat digambarkan ya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Boleh tidak kita menghukum? Nah, di situ apa saja? Apa yang kita akan lakukan jika kita melakukannya? Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di situ pertanyaan-pertanyaan seperti itu menunjukkan motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu menjadi motivasi internal, tujuan disiplin positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, di sini sudah kita gambarkan ya satu nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat pada gambar berikut. Nah, di situ mana yang merupakan nilai kebajikan. Terus gambar nomor berapa yang sudah menunjukkan motivasi intrinsik. Nah, coba Ibu lihat. Di situ ada dua gambar ya. Yang pertama, nilai-nilai kebaikan apa yang terdapat pada gambar berikut. Yang menurut Bapak Ibu, nilai kebaikan atau nilai kebajikan itu yang mana sih? Yang gambar nomor 1 atau yang gambar nomor 2? Nomor 1 atau nomor 2? Nah, itu nomor 1 itu ada budaranya. Bagi-bagi apa? Bagi-bagi angpau kepada muridnya. Terus yang kedua ada siswa yang sedang kerja bakti atau bersih-bersih. Nah, menurut Bapak Ibu, untuk poin yang pertama, nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat pada gambar di antara nomor 2 itu? Ayo, yang mana? Yang mana? Nomor 2. Oke, karena apa? Di situ menggambarkan bahwasanya mereka sudah kerja bakti, membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Itu termasuk nilai kebajikan. Terus yang kedua, gambar nomor berapa yang sudah menunjukkan motivasi intrinsik? Nomor berapa Bapak Ibu? Yang sudah menunjukkan motivasi intrinsik. Yang mana? Yang nomor 1. Oke, apa motivasi intrinsik itu? Di sini dijelaskan bahwa pada gambaran di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Di situ ada ibu gurunya dan ada muridnya. Nah, dalam gambaran seperti ini, maka kita lihat guru itu bukan menjadi patokan. Patokan apa? Kita mengajari tidak, tetapi di sini siswanya yang aktif dulu, baru bu gurunya apa? Mendampingi. Bagaimana kegiatan anak itu? Seperti itu, mendampingi, mengawasi, ya. Selanjutnya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah
motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, begitu juga dengan kita. Kita sebagai guru, kita introspeksi diri. Sudahkah kita itu disiplin? Enggak, kita sudah mengajarinya kepada anak, kita sudah memberi wawasan kepada anak, tetapi kita sendiri belum melakukannya. Nah, di situ juga digambarkan dari mana diri kita, penerapannya pada kita. Bapak Ibu sudahkah disiplin? Untuk anak-anak meniru kita, anak-anak untuk bisa menjalankannya, itu dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jadi kita sebagai panutan, kita harus mempunyai jiwa disiplin yang terutama kita tetapkan terlebih dahulu. Nah, di sini bagaimana menciptakan disiplin positif, muncul motivasi intrinsik siswa. Nah, di situ ada hukuman, penghargaan, terus apakah ada cara lain? Kira-kira untuk memunculkan jiwa positif, disiplin positif, anak-anak itu apakah dengan hukuman atau dengan penghargaan atau ada cara lain? Menurut Bapak Ibu, dengan cara bagaimana? Untuk memunculkan disiplin positif, itu kita gunakan apa? Dengan cara kita menghukum atau dengan cara kita melakukan memberi penghargaan, atau ada cara lain, Bapak Ibu? Iya, memberi contoh. Oke, memberi contoh. Lalu seperti apa lagi? Misalnya anak-anak sudah kita beri contoh, tetapi dia tidak melaksanakannya. Nah, apakah kita itu sebagai guru harus menghukumnya atau memberi penghargaan? Contoh ya, untuk datang tepat waktu. Kita sebagai guru bisa seperti itu, tapi kita sudah melaksanakan atau belum? Datang tepat waktu. Nah, di situ nanti ada keyakinan-keyakinan yang akan kita buat, ya. Atau apakah harus menghukum atau memberi penghargaan, ataukah ada cara lain? Jadi kita sebagai guru berbeda persepsinya ya, Bapak Ibu. Dari guru satu dengan guru yang lain itu sangat berbeda-beda. Bagaimana cara-caranya yang dilakukan supaya anak itu menjadi disiplin. Oke? Lanjut. Nah, di sini contohnya. Contoh pertama. Kalau kamu nggak beresin mainanmu, nggak ada jatah buat jajan kamu. Menurut Bapak Ibu, benar atau salah? Menurut Bapak Ibu, benar atau salah? Ayo, itu yang kita terapkan sehari-hari. Ketika kita tidak membereskan anak kita tidak membereskan mainannya, maka kita tidak beri uang jajan. Menurut Bapak Ibu, benar atau salah? Nah, yang kedua, awas ya kamu, saya pukul. Awas ya kamu, pukul teman lagi, biar tahu kamu rasanya saya juga. Nah, tuh. Kata-kata yang seperti itu, perlu nggak kita lontarkan kepada anak kita? Awas ya kamu, pukul teman lagi, biar tahu kamu rasanya kesakitan juga. Nah, di sini yang pertama saya gambarkan hukuman dan di sini ada penghargaan. Contoh pertama, kalau kamu nggak beresin mainan, nggak ada jatah buat sangu, itu termasuk hukuman. Terus, awas ya kamu, pukul teman lagi, biar tahu kamu rasanya kesakitan juga. Nah, itu dengan cara memukul. Mengikuti mukul, dia memukul temannya, lalu kita memberi apa? Kita memberi pukulan lagi,
kita kasih uang jajan misalnya. Itu beresin dulu mainannya di tempat pada tempatnya. Nanti ibu kasih uang jajan. Nah, hal seperti itu boleh nggak kita terapkan? Iya, nggak boleh ya. Iya. Terus di situ, disimpulkan yang pertama menyakitkan, yang kedua rasa sakit jangka lama, yang ketiga membenci, yang keempat menyakiti diri sendiri, yang kelima merasa tidak dihargai dan bersalah. Itu penjelasan kesimpulan tentang hukuman. Jadi sekarang kita itu tidak boleh menghukum, tetapi kita ada cara lain untuk memberikan pengertian. Jadi kita sudah bukan zaman milenial ya Bu ya. Apa-apa dikit kita kasih, tetapi sekarang tidak. Kita harus anak salah pun kita sekarang harus senyum. Kita buka lebar-lebar. Sebenarnya berat untuk menarik ini si bibir ini untuk tersenyum, tetapi sekarang harus seperti itu. Terus kesimpulan penghargaan di situ yang pertama, ketika kita memberi penghargaan, nanti anak-anak jadi ketergantungan. Kalau kita sudah mengiming-imingi hadiah, misalnya kita menyuruh apa, lalu kita mengiming-imingi hadiah, itu juga ternyata kita masih salah. Itu kebiasaan yang nantinya akan membuat anak menjadi buruk. Jadi kita tidak boleh mengiming-imingi atau memberikan hadiah ketika kita menyuruh. Lalu merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan itu bagaimana Bapak Ibu? Merusak hubungan ketika seorang guru dan siswa ketika melakukan penghargaan. Contoh Pak Sadio menyuruh anak piket. Kalau piket nanti akan saya kasih hadiah permen. Kalau nggak piket nanti tidak saya kasih. Nah, anak pasti muncul gagasan, oh iya, saya harus piket berarti biar saya dapat permen. Nah, dari si permen itu nanti anak-anak akan merusak hubungan baik kepada Pak Sadio. Karena apa? Keterbiasaan Pak Sadio memberikan hadiah permen itu nanti anak berpikirnya, ya yang pertama bisa melunjak ya. Terus yang kedua, berarti dia tidak bertanggung jawab hanya sebuah harapan penghargaan permanen. Dan yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi kalau kita terapkan penghargaan, Bapak Ibu, kita motivasinya, kita menyuruh, kita memberikan hadiah, di situ mematikan kreativitas anak. Jadi anak itu tidak bisa berpikir. Kalau kotor itu harus disapu, ya. Kalau kotor itu harus dibersihkan, tetapi apa? Anak berpikirnya kalau nggak sampahnya dibersihkan, maka nggak dapat permen. Nah, pikiran seperti itu yang akan kita rubah. Jadi tidak boleh dilakukan untuk penghargaannya. Lanjut. Nah, di sini bagaimana sih caranya kita menciptakan budaya positif? Untuk menciptakan budaya positif, di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau untuk kita Bapak Ibu guru, berarti keyakinan apa? Keyakinan kantor. Ya, misalnya di situ akan kita buat bagaimana apa saja yang akan kita lakukan untuk melakukan budaya positif tersebut. Nah, kalau di kelas kita akan membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, dalam pertanyaan ini, kok bukan peraturan ya sekarang? Kok harus keyakinan? Coba Bapak Ibu cermati, peraturan dengan keyakinan itu sama atau tidak? Ayo, peraturan dengan keyakinan itu sama atau tidak? Menurut Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Gimana?
Hampir-hampir sama atau surat-surat bagaimana? Tidak sama. Kenapa kok tidak sama? Kalau dulu kita perlu dengan aturan, ya. Tetapi kalau untuk sekarang kita harus membuat keyakinan. Kalau peraturan itu Bapak Ibu, peraturan kita buat, kita catat, ya, kita catat, terus harus kita taati. Tetapi kalau untuk keyakinan, itu keyakinan dari diri masing-masing, ya, keyakinan dari diri masing-masing. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita akan membuat keyakinan di kantor, contoh keyakinan untuk kedisiplinan kesehari-hari dalam pembelajaran. Kalau untuk kita di kantor, kita akan apa saja kita buat seperti itu. Nanti di sini ada contohnya untuk siswa, sudah saya ada membuat keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan tersebut dari diri kita, jadi untuk melakukannya itu sangat mudah karena itu timbul dari kita. Dalam satu kelas kita kumpulkan, kita buat keyakinan, yang mana keyakinan itu harus kita patuhi. Tetapi kalau peraturan sudah kita tulis, lalu kita taati. Benar ya Bapak Ibu? Nah, mengapa kita harus menggunakan di dalam saat berkendara sepeda motor? Contohnya seperti ini. Mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara sepeda motor? Mengapa kita harus menggunakan helm? Ayo. Mengapa kita harus menggunakan helm saat bersepeda motor? Apakah bersepeda motor itu wajib menggunakan helm? Iya, wajib. Tapi kegunaan dari helm itu Bapak Ibu tahu nggak? Ya, menjaga keselamatan. Selain itu, aturan lalu lintas. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kelas, lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, perbedaan peraturan dan keyakinan itu, Bapak Ibu, di sini itu motivasi untuk mendukungnya itu sangat menonjol itu pada keyakinan kelas. Kalau peraturan kita menulis, kita taati. Tetapi kalau keyakinan itu dari diri kita yang akan kita laksanakan dan yang akan menjadi tujuan kita ke hal-hal yang positif. Oke, lanjut. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu dari masing-masing universal, itu maksudnya dari masing-masing diri sendiri, ya. Terus kita gabungkan, kita sepakati. Jadi kalau kita tidak menaati atau kita tidak bertanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah kita buat, maka jiwa kita nanti akan timbul rasa malu. Karena apa? Kita sendiri sudah bilang, oke Bu, saya datang tepat waktu. Ternyata dia terlambat. Padahal dalam keyakinan kemarin dia menuliskan tidak akan terlambat. Nah, menurut Goskan 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan dari sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas tidak hanya peraturan dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya. Dalam membuat kesepakatan kelas, dibutuhkan keterlibatan antara guru dengan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Jadi kesepakatan
kesepakatan kelas itu, Bapak Ibu, kita buat bukan berdasarkan guru itu. Jadi untuk Bapak Ibu wali kelas, nah itu harus ada dalam kelasnya. Kita mulai ya Bapak Ibu ya, kita mulai terapkan. Untuk apa? Untuk menjadikan budaya positif, kedisiplinan di sekolah kita. Akan kita terapkan yang mana nanti setiap kelas 1 sampai kelas 6 membuat keyakinan kelas dan keyakinan itu ditempel di dinding. Nah, dalam keyakinan itu bahwasanya murid-murid sendirilah yang membuat, kita hanya menuliskan dan menyepakati poin-poin apa saja yang perlu kita sepakati dan poin-poin apa saja yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke? Pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. 3. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah dilihat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat. Yang terakhir, meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Nah, di sini untuk pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, di situ keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Abstrak itu bagaimana? Bersifat lebih terlihat, lebih transparan. Jadi kita tidak membuat peraturan, tetapi kita membuat keyakinan. Seperti gambar tersebut, Bapak Ibu, di sini saya sudah mencontohkan, ya, bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kita bisa beri kena kertas stiker. Di situ anak-anak disuruh menuliskan kesepakatan apa saja yang dibuat dalam kelas tersebut. Nah, lalu kita tempelkan di depan. Nah, di sini dalam tulisan anak itu nanti kita tulis jadikan satu. Tidak harus banyak-banyak. Kita pilih, kita sepakati poin-poin tertentu saja yang bisa ditanggungjawabkan. Nah, di sini anak-anak sendiri yang membuat, ya, kita hanya memantau, kita hanya mendampingi, nih di sini. Nah, ketika sudah ada tulisan-tulisan dari anak tersebut, kita jadikan satu, kita sepakati. Nah, yang bersifat universal. Universal itu bersifat positif, ya Bapak Ibu. Nah, di situ kita dibuatkan dalam misalnya dalam kantong, kita jadikan satu, apa saja kita tulis, lalu nanti kita tempelkan. Nah, ketika nanti anak ada yang melanggar, kita punya patokan keyakinan yang juga kita buat bersama atau kita sepakati bersama. Itu tadi keyakinan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi untuk keyakinan tersebut kita tidak bisa banyak-banyak. Contohnya tidak boleh mengobrol, tidak boleh mainan saat jam pembelajaran, seperti itu. Tidak boleh mengejek temannya. Hal-hal dari hal-hal kecil. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, ketika kita sebelum membuat keyakinan kelas dan setelah kita membuat keyakinan kelas, maka nanti banyak hal yang berubah. Nanti kita akan bareng-bareng ya, kita buat bersama, kita terapkan bersama supaya nanti anak didik kita itu menjadi anak-anak hebat. Terus di sini juga seluruh siswa yang ada di kelas itu berkontribusi untuk membuat keyakinan tersebut pada surahan yang digunakan pada kertas-kertas yang disediakan. Terus meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu kita dapat merubahnya setiap waktu.
Jadi menurut kita, ya sekarang datangnya tidak boleh tambah misalnya. Contohnya keyakinan yang kita buat, kita tidak boleh datang terlambat. Nah, di situ ketika sudah anak kita itu sudah mulai rajin, kita boleh ganti lagi apa yang belum anak-anak miliki, itu kita buat lagi seperti itu. Jadi kita sebagai guru sekarang juga harus kreatif ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini pembuatan keyakinan kelas bisa dijadikan beda ya. Di situ contoh membuat keyakinan kelas dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk saling menghargai. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu adalah universalnya tanggung jawab. Hadir tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Hadir tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk universalnya termasuk apa Bapak Ibu? Disiplin. Terus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Termasuk komitmen. Tidak berbohong dan menyontek. Termasuk apa? Tidak berbohong dan menyontek. Tidak jujur. Nah, dalam budaya positif kita itu sebenarnya tidak boleh menggunakan tidak ya. Kalau tidak jujur berarti apa? Berbohong. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Itu termasuk peduli lingkungan. Itu kalau hal positifnya ya, kalau tidak membuang sampah sembarangan itu kan hal negatif. Untuk hal positifnya maka kita buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk peduli lingkungan. Lanjut. Nah, di sini identifikasi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada universal, ya, biologi, power, cerebral, fun. Ada 5. 1, kebutuhan bertahan hidup. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia itu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Itu keinginan yang diterima kita, Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayang. Pengennya kita itu selalu disayang, pengennya dicintai. Lalu penguasaan. Penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemauan. Kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Kita perlu dalam hidup itu diberi kebebasan. Itu kebutuhan untuk memilih. Kalau ibu ditekan tidak bisa memilih, lama-lama bosan ya Bapak Ibu ya. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan di sini adalah kebutuhan akan rasa senang. Kita juga sebagai manusia perlu rasa senang. Nah, dalam ini kita coba menjadi kasus identifikasi kebutuhan siswa. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau monitor, yang kelima manajer. Nah, 5 posisi kontrol tersebut itu yang harus ada pada dalam diri Bapak Ibu guru sekarang. Nah, kira-kira sudah ada gambaran belum? Sudah ada yang menerapkan belum? 5 posisi kontrol seperti ini. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau monitor, manajer dan kontrol. Nah, dijelaskan bahwa penghukum, kamu selalu saja terlambat. Pasti selalu terakhir yang datang. Untuk pembuat rasa bersalah,
sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu bantu kamu dulu. Pemantau, peraturannya apa? Sanksi dan konsekuensinya apa? Untuk pemantau. Dan yang kelima, manajer. Manajer itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kita harus mempunyai semua. Nah, untuk poin yang utama yang kita utamakan itu, guru itu sebagai apa Bapak Ibu? Guru sebagai apa Bapak Ibu? Coba, yang pertama penghukum. Nah, ibu gurunya mengatakan, kamu selalu saja terlambat, pasti selalu. Terakhir dia datang. Terus, pembuat rasa bersalah, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Ibu benar-benar kecewa sekali. Teman, ya sudah tidak apa-apa. Duduk sana. Ibu bantu. Kamu ini terus. Terus pemantau. Peraturannya apa? Sanksi dan konsekuensinya apa? Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa rencana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, dalam kasus ini Bapak Ibu, saya mengambil bahwa guru itu diutamakan sebagai manajer. Karena apa? Kita tahu, ya, anak itu salah. Tetapi kita tidak boleh mempoinkan bahwa dia itu bersalah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalahnya? Nah, nanti dalam video terakhir akan ada contohnya bagaimana caranya mengatasi anak yang bersalah. Lanjut. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi itu pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan, lebih fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Dan nanti di sini Bapak Ibu, ketika kita menangani murid yang membuat kesalahan, kita tidak bisa langsung menghukumnya, kita tidak bisa langsung menghakiminya. Jadi ada peraturan-peraturannya untuk mengatasi anak tersebut. Misalnya nanti kita sudah atasi ya, 1, 2, 3 kita panggil, masih saja dilakukan, maka kita akan apa? Langkah terakhir, kita akan kembalikan ke kelompoknya, maksudnya kita kembalikan kepada orang tua. Jadi di sini kita butuh bersama antara murid, guru, dan orang tua. Untuk apa? Untuk mendidik anak kita supaya anak kita itu menjadi anak yang baik. Disiplinnya ada. Nah, dari situ kita akan tahu nantinya, kita akan membuatkan hasilnya. Itu biasanya sekarang disebut dengan panen raya. Nanti kita coba terapkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita terapkan bagaimana dengan cara kita itu tujuan kita agar anak kita itu misalnya menjadi lebih baik lagi, berprestasi, kreatif ataupun inovatif. Nah, dalam tujuan itu nanti kita punya langkah-langkah. Dan langkah-langkah itu yang harus kita buat. Lanjut. Nah, di sini kasus 1. Saya sudah melakukan penelitian pada hari Rabu pagi yang pertama di kelas 4 pelajaran matematika. Seorang peserta didik bernama Gadi Prayoga terlambat datang ke sekolah. Gadi Prayoga terlambat datang ke sekolah dan terlambat belajar matematika. Nah, di sini ada pemaparannya. Oh iya, videonya nggak bisa disetel ya. Video. Nggak bisa ya?
Nah, dalam di sini garis terlambat datang sekolah. Cara mengatasinya, lanjut. Lagi. Terus. Di situ ada segitiga restitusi. Bagaimana cara kita mengatasi anak? Ini videonya nggak bisa diputar ya Bapak Ibu karena ini belum PPT. Nah di situ kita cara penanganannya pertama kita lakukan validasi terlebih dahulu. Contoh, kita panggil ke kantor. Kita tidak boleh menangani anak tersebut dalam lingkup teman-temannya karena akan berdampak negatif bagi anak tersebut. Jadi caranya bagaimana kita panggil anak yang membuat kesalahan tersebut di kantor. Boleh kalau udah salah nggak apa-apa, boleh semua nggak apa-apa, boleh. Terus kita panggil, kita lakukan validasi, kita tanyakan kenapa dia kok terlambat. Nah setelah itu kita tentukan permasalahannya. Dia terlambat, kita terangkan dia terlambat. Ini program dari kasus. Dia datang terlambat pada saat jadi sampai sini yang pertama cara penyelesaiannya ya lalu peraturan sekolah masuk jam 7.30 apakah dari sudah tepat waktu setiap manusia. Setelah itu kita validasikan tindakan yang sama. Ya, ibu juga pernah melakukan datang ke sekolah terlambat dan masuk sekolah terlambat. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Namun di sini kita sama-sama menemukan solusi agar dari tidak terlambat tidak. Nah, tadi yang itu ternyata keyakinan yang sudah dibuat. Kenapa kalau kita bangun jangan? Saya tidak boleh di situ tidak ada salah sehingga saya jangan jadi datang sekolahnya terlambat karena bangun kesiangan. Lalu dari tidur kemalaman lupa waktu ya. Kira-kira datang terlambat itu sudah termasuk atau memenuhi keyakinan sekolah kita atau belum? Seperti keyakinan kan dari masih ingat keyakinan sekolah kita masih ibu datang sekolah itu berdasarkan keyakinan dari keyakinan sekolah kita. Lalu langkah-langkah apa yang akan dilakukan supaya tidak terlambat datang sekolah? Tidak tinggi, tidak terlalu malam dan terlalu pagi. Nah, apa yang akan melakukan itu? Mencari ini, oke bagus. Jadi yang utama untuk menjadi baik, ibu doakan semoga Dede menjadi anak yang lebih baik dan menghabiskan sekolah yang tidak. Oke, baik, terima kasih ya Dede. Alhamdulillah. Kembali ke kelas pagi. Nah, ini seperti yang sudah ada dalam video untuk contoh penanganan kasus yang terjadi dalam sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum anak lalu menegur dia di antara teman-temannya, tetapi harus menggunakan apa segitiga dan restitusi dan seperti contoh itu tadi. Oke. Di sini sampai di sini saja pemaparan
semua sudah berkenan mendengarkan saya. Yang kedua, buah nanas, bunga melati, oleh-olehnya dari Tamasya. Kerja ikhlas dari hati, keluh kesah, jangan dimanjang. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya pada acara hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sesungguhnya apabila terdapat kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis tahu kenapa ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, karena ada selamat sekolah. Iya, Garis ke kantor sudah berapa kali? Sudah 3 kali. Tadi Garis berangkat sekolah jam berapa? Dan 07.30. Lalu Garis tahu nggak sekolah kita masuk jam berapa? Tahu Bu, masuk jam 07.30. Nah, kira-kira jika Garis berangkat jam 7.30, lalu peraturan di sekolah masuk jam 7.30, apakah Garis sudah tepat waktu? Belum Bu, saya terlambat. Nah, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi ya, Lih, ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, datang ke sekolah terlambat dan masuk sekolah terlambat. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Namun di sini kita sama-sama memecahkan solusi agar Garis tidak terlambat lagi ya, Lih, ya. Nah, pasti di sini Garis punya alasan kenapa Garis bisa datang terlambat. Saya bangun kesiangan Bu. Kenapa kok bisa bangun kesiangan? Saya melihat sepak bola di TV hingga larut malam Bu, sehingga saya bangun kesiangan. Nah, jadi di sini Garis datang ke sekolahnya terlambat karena bangun kesiangan. Lalu Garis tidur kemalaman, lupa waktu ya. Kira-kira datang terlambat itu sudah termasuk atau memenuhi keyakinan kelas kita atau belum? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Apakah Garis masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu, datang tepat waktu, tidak berantem, tidak menyontek Bu. Baik, jika Garis masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan Garis lakukan supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Tidur lebih awal, lihat TV, tidak larut malam, dan bangun pagi. Iya, nah kapan Garis akan melakukan itu? Mulai hari ini Bu. Mulai hari ini, oke, bagus. Garis sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga Garis menjadi anak yang lebih baik dan menaati peraturan sekolah ya Garis ya. Baik Bu. Oke, baik, terima kasih ya Garis. Sekarang boleh kembali ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gading Prayoga dari UPTD SD Negeri 4 Minggu. Saya berterima kasih kepada Bu Ayu Setiawati karena telah memberikan solusi atas kesalahan saya datang ke sekolah terlambat. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Ayu Setiawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ayu Setiawati yang telah menyampaikan tentang budaya positif yang tadinya saya belum tahu, sekarang saya lebih tahu dan kedepannya mudah-mudahan budaya positif akan saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnadi dari UPTD SD Negeri 4 Bungkuk. Terima kasih atas pengimbasan diseminisasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Ayu Setiawati. Di sini saya sebelumnya belum tahu tentang posisi kontrol dan manajer. Setelah pengimbasan yang disampaikan oleh Bu Ayu, saya menjadi paham dan mengerti. Untuk kedepannya bisa diterapkan di sekolah dan dalam pembelajaran agar lebih baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabipur, saya Ayu Setiawati dari UPTD SD Negeri 4 Bungkuk, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Lampung Timur. Setelah melakukan pengimbasan, diseminasi budaya positif di sekolah, semoga kedepannya akan menjadi lebih baik dan kita bisa menjadi sekolah yang dapat menjadi wadah bagi siswa untuk berkembang dan menyalurkan aspirasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.